Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menpora Republik Indonesia, Mas Menteri Dito Aryo Tejo. Halo Mas Menteri, apa kabarnya? Baik Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama saya di CNBC Indonesia. Senang bisa berdiskusi dengan Mas Dito. Di kabinet yang baru ini, apa perbedaannya dengan kabinet sebelumnya? Karena kan sepertinya sebenarnya belum lama ya di kabinet sebelumnya dan sekarang mengemban tugas yang baru, apa perbedaannya? Ya pastinya perbedaan itu pasti ada, tapi walaupun Bapak Presiden Pak Prabowo selalu berkali-kali juga menyampaikan di publik bahwa kabinet yang saat ini adalah kabinet berkelanjutan. Jadi apa yang sudah baik sebelumnya dilanjutkan dan juga ditambah apa yang belum dilakukan. Jadi ya pastinya ini masih minggu-minggu pertama kita sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Jadi pastinya sedang melakukan sinkronisasi dan juga adaptasi dengan environment yang baru, kawan-kawan kabinet yang baru. Tapi pastinya khusus untuk Kemenpora, targetnya pasti masih sama, bagaimana olahraga Indonesia makin maju, baik di nasional dan juga di tingkat dunia. Dan bagaimana anak muda kita juga bisa survive dan juga menghadapi challenge-challenge yang dunia sedang hadapi. Ada target khusus nggak Pak yang diberikan oleh Pak Prabowo? Ya, tadi pastinya target khusus untuk olahraga, bagaimana di 2028 kita di Olimpiade dan juga di Paralimpiade memiliki peringkat yang lebih baik dan perolehan medali yang pastinya lebih banyak. Dan tetap bagaimana timnas sepak bola kita, timnas badminton dan voli dan semuanya itu bisa lolos di kejuaraan dunia masing-masing. Dan ya pastinya bagaimana Kemenpora menjadi lebih relevan lagi bagi isu-isu anak muda yang dihadapin ke depannya. Setelah menjabat kurang lebihnya belum sampai 2 tahun, koreksi saya jika salah ya Mas Menteri, apa tantangan terbesar sebenarnya dari industri olahraga yang Anda lihat? Ya pastinya industri olahraga ini adalah industri yang sangat unik, di mana olahraga itu sudah menjadi budaya dan juga kebanggaan hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Namun memang ekosistem ini yang harus kita perkuat dalam arti olahraga itu tidak bisa hidup hanya satu kesatuan, tapi bagaimana dari fundamental pendidikan, infrastruktur tempat latihan, juga infrastruktur penunjang latihannya, dan juga kesejahteraannya, sampai di hilirnya adalah industrinya itu bisa komprehensif semuanya. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Jadi ke depan satu persatu kita benahi agar bagaimana olahraga ini selain membuat kebanggaan bagi masyarakat, tapi juga memiliki dampak kesejahteraan dan juga ekonomi yang lebih baik. Berapa besar Mas Menteri dana kucuran di eranya Pak Prabowo ini untuk Kemenpora? Untuk APBN di 2025, waktu itu kita membahas kebetulan itu lagi proses sinkronisasi atau yang bisa disebut transisi. Ya. Alhamdulillah Kemenpora mendapatkan tambahan sebesar 500 miliar untuk 2025 dan dengan total APBN kalau tidak salah 2,6 triliun. Itu akan difokuskan kemana saja? Ya pastinya sebagian besar adalah untuk olahraga dan juga untuk koordinasi program-program kepemudaan. Apakah akan ada pembangunan infrastruktur baru? Bagaimana dengan fokus infrastruktur? Ya, jadi APBN yang saya sebutkan di 2,6 triliun, sekitar 2,6 triliun itu di luar pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur itu semua dilakukan oleh Kementerian PU dengan rekomendasi dari dan juga planning dari Kemenpora. Jadi kalau di total sebenarnya sangat besar untuk olahraga kita. Bagaimana saat ini kita sedang menyelesaikan Cibubur Youth Elite Training Center di Cibubur, itu adalah pusat training center untuk 9 cabang olahraga Olimpik untuk youth-nya, dan juga ada di Karanganyar, itu sama seperti di Cibubur, tapi ini untuk olahraga Paralimpiadenya. Dan itu semuanya berstandar dunia, masing-masing kalau tidak salah untuk tahap pertama ini yang di Cibubur merogoh anggaran sebesar 400-an dan di Karanganyar juga sebesar 400 miliaran. Dan di eranya Pak Prabowo ini juga kan Kemenpora ada tambahan wakil menteri. Ya, apa pandangan Mas Menteri dengan adanya wakil menteri? Sosok wakil menteri ini akan
dihadirkan sebagai apa oleh Mas Menteri nantinya? Ya, dengan hadirnya sesosok wakil menteri, kita sangat terbantu, apalagi wakil menteri yang dipilih adalah Mas Taufik Hidayat, seorang legenda atlet badminton Olimpik yang kita tidak bisa ragukan keahliannya, bagaimana beliau melakukan pertandingan perjuangan yang sangat hebat. Dan kenapa saya merasa terbantu, karena Kemenpora ini ada keunikannya. Keunikannya adalah kita ini adalah lembaga pemerintahan atau kementerian yang banyak sekali stakeholders pihak ketiganya. Di olahraga contohnya kita ada KONI, ada KOI, ada KORMI, ada NPC, dan seluruh cabang olahraga itu ada federasinya sendiri-sendiri. Yeah. Belum lagi atletnya, pelatihnya, akademisinya. Jadi ini merupakan suatu kementerian di pemerintahan yang harus banyak menyentuh secara langsung kan. Dengan adanya menteri dan wakil menteri, ini kita bisa membagi badan untuk lebih banyak jangkauan untuk menyentuhnya. Karena dalam dunia anak muda dan olahraga, kehadiran itu sangatlah signifikan. Jadi tidak hanya kementerian yang mengeluarkan kebijakan, tapi kementerian yang kewajiban untuk menghadirinya itu sangat banyak. Oke, berarti ini yang mungkin belum juga sempat dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita memiliki wakil menteri baru sekarang kan. Ya mungkin sebelumnya biasanya kalau saya tidak bisa membagi badan, ada deputi menteri, ada sekretaris menteri, sesmen. Tapi ya dengan adanya wakil menteri, ya kita tidak harus realistis dan tidak bisa mengesampingkan ini punya aura yang tersendiri. Jadi kehadiran itu sangat penting dalam pembinaan baik generasi muda dan juga atlet. Kembali lagi terkait dengan biaya, kami juga mendapatkan data terkait dukungan pemerintah seperti anggaran 290 miliar untuk Peparnas 17. Nah, apa yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran ini? Ya, bantuan pemerintah pusat yang melalui Kemenpora untuk Peparnas, Pekan Paralimpiade Nasional di Jawa Tengah, sebesar 290 miliar, itu terfokus terbagi dua, yaitu peralatan dan akomodasi. Jadi kita bersyukur bahwa Jawa Tengah, khususnya Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, dan sekitar, itu pernah menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. 2022 benar. Dan itu adalah warisan legacy yang ternyata sampai sekarang masih bisa dipakai, dan kemarin Peparnas nasional kita gunakan di situ dengan budget yang sangat hemat, dan efeknya menjadi besar dari dampak ekonominya. Dan juga memang kita sudah menentukan bahwa Jawa Tengah kita jadikan pusat pembudayaan dan juga pembinaan olahraga Paralimpiade. Itu yang menjadi fokus. Ada nggak Pak, setelah Bapak memimpin ini nantinya ada satu kota atau satu wilayah yang memang akan dijadikan sebagai kota olahraga, yang memang ditujukan untuk menjadi kota olahraga nantinya? Ya, pasti kita inginnya kesadaran berolahraga itu bisa merata di seluruh Indonesia. Tapi memang ke depan kita harus realistis bagaimana mengelola anggaran pemerintah dan juga kolaborasi bersama swasta ini yang terfokus. Jadi kami ke depan bagaimana setiap daerah mungkin tidak perlu memiliki stadion, tapi daerah masing-masing harus bisa mengidentifikasikan apa keunggulan masing-masing. Contoh, saya sempat menghadiri kejuaraan dunia surfing di pesisir barat, di Krui. Dan itu mendapatkan predikat level kejuaraan dunia surfing untuk ombak terbaik. Jadi dia mendapatkan WSL 5.000, itu tingkatan tertinggi. Waktu di situ, kepala daerahnya sempat minta saya, Pak, bangunin stadion. Loh, saya bilang, Pak, itu ini bukan keunggulannya. Bukan keunggulan. Ya. Justru ini cocoknya kita jadikan pesisir barat di Lampung ini sebagai pusat olahraga untuk surfing. Yeah. Bagaimana menata pariwisatanya, perhotelannya, bagaimana ada pusat untuk pelatihan surfing, dan so on. Dan itu sudah dilakukan bertahap. Jadi ke depan bagaimana kita bisa mengidentifikasi masing-masing keunggulan daerah dan nanti kita perkuat di hal itu. Yang saya juga pelajari adalah untuk mengembangkan olahraga ada yang namanya
DBON. Ini DBON ini dalam menjalankan tugas mengacu dalam desain besar olahraga nasional. Ini adalah pembangunan olahraga jangka panjang tahun 2021 sampai dengan 2045. Boleh dielaborasi Pak terkait hal ini? Ya, jadi DBON ini adalah peraturan presiden yang bagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kita mencapai peringkat di dunia, khususnya di Olimpiade dan Paralimpiade ini makin baik, ini harus ada pemfokusan cabang olahraga. Itu pertama. Dan kedua, bagaimana membangun olahraga ini bukan pekerjaan Kemenpora sendiri. Karena itu terkait bagaimana menyiapkan pendidikan, menyiapkan infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan. Dalam Perpres DBON ini sudah mengatur kerjasama dan kolaborasi penugasan kementerian dan lembaga lintas sektor. Jadi tidak hanya Kemenpora. Jadi DBON itu sebagai penguatan olahraga ke depan untuk prestasi dan juga industri. Tapi kan target dari DBON ini adalah mampu meraih prestasi terbaik di Olimpiade 2044. Apa yang sudah dilakukan untuk bisa meraih Olimpiade 2044 itu? Ya, pastinya tadi yang saya sampaikan bagaimana saat ini kita sedang membangun training center untuk Olimpiade di Cibubur, untuk atletik khusus di Pengalengan, dan berbagai fasilitas training center lainnya yang sedang dibangun. Bagaimana kita dengan DBON itu sudah melahirkan suatu beasiswa olahraga yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui LPDP-nya, khusus untuk atlet, mantan atlet, dan tenaga olahraga sesuai undang-undang, dan bagaimana kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat multisektoral. Semua program ini sudah berjalan atau memang masih dalam tahap perencanaan? Enggak, sudah berjalan. Sudah berjalan. Dalam persentase perjalanannya 90%, 50% atau? Ya, pastinya kan itu menuju 2024. Tapi kan kita ini menghadapi kemarin, contoh. DBON itu untuk Olimpiade pertama adalah Olimpiade Paris yang 2024. Itu adalah produk dari pembinaan yang sudah diatur dalam Perpres nomor 86 DBON. Dan selanjutnya pasti 2028, nanti 2032, dan sampai 44. Jadi ini adalah jangka yang sangat panjang. Oh, oke.